Jadi saya menabung 10 juta per bulan Hmm. dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan akan mencapai tabungan 120 juta. Jadi waktu untuk mencapai resolusi saya ini butuh 1 tahun. Oke. Seperti itu, Kak. Oke. Kelebihan dan kekurangan kalau kita menerapkan metode SMART ini untuk menyusun resolusi apa saja sih Mbak Ivone? Dimulai dari kelebihannya dulu deh. Oke. Jadi setiap metode pasti ada kelemahan dan kelebihannya ya. Yep. Nah, untuk metode SMART sendiri, kelebihannya itu ada beberapa. Saya Hmm. akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita itu sudah punya tujuan, sudah Hmm. mampu mengidentifikasi apa sih yang pengen Hmm. saya capai. Kalau ada yang namanya pendekatan atau metode SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound, ini adalah cara yang bisa Anda praktekkan sahabat Sonora untuk mencanangkan resolusi di tahun depan. Seperti apa metode SMART ini Mbak Ivone? Apakah itu bisa dijelaskan lebih lanjut kepada sahabat Sonora? Baik. Untuk metode SMART sendiri ini adalah akronim dari specific, Hmm. measurable, achievable, dan time bound ya. Hmm. Jadi kita akan breakdown satu-satu ya, Kak ya. Boleh, silakan. Jadi misalnya, oke. Jadi misalnya saya mempunyai keinginan untuk mendirikan toko aksesoris di tahun 2026 Oke. dengan modal sendiri, terus tanpa bantuan Hmm. orang lain, tanpa bantuan orang tua, tanpa pinjem ke bank atau sejenisnya. Hmm. Nah, setelah melakukan riset atau perhitungan, saya mendapatkan info bahwa untuk membuka toko itu saya harus ada modal minimal 100 juta. Oke. Nah, gimana penerapan SMART-nya? Hmm. Saya bahas satu-satu ya. Boleh. Misalnya, untuk poin spesifik. Jadi, harus ada tujuan spesifik. Hmm. Saya akan menabung dalam 1 tahun. Nah, itu kan saya punya resolusi pengen punya tabungan dalam 1 tahun ini. Untuk spesifiknya, dirinci lagi nabungnya itu berapa banyak. Oke. Jadi misalnya saya mau menabung 120 juta dalam setahun. Nah, untuk mencapai 120 juta itu dirinci lagi per bulannya ini saya harus menabung berapa Oke. agar dalam setahun terkumpul 120. Berarti 120 dibagi 12 bulan ya 10 juta lah, Yep. kayak gitu setahun. Jadi sebulan. Jadi dispesifikkan seperti itu. Oke. Terus untuk poin measurable-nya harus bisa ada ukurannya. Oke. Harus dapat diukur targetnya kita itu dianggap resolusi ini tercapai kalau targetnya tercapai. Jadi yang target tadi kan 120 juta. Berarti ketika dalam setahun saya bisa mencapai 20 juta atau dalam sebulan saya bisa mencapai 10 juta, berarti resolusi saya ini tercapai. Selanjutnya, achievable. Bisa nggak realistis nggak resolusi ini? Saya bisa nggak memenuhi 120 juta dalam setahun? Wajar nggak resolusi itu? Jadi memang perlu resolusi yang realistis. Misalnya income saya per bulan 30 juta. Sedangkan rata-rata pengeluarannya 15 sampai 17 juta. Jadi dengan pemasukan dan pengeluaran segitu masih realistis lah ya bisa menabung 10 juta per bulan. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya kita. Terus yang berikutnya relevan. Yep. Resolusi ini relevan nggak dengan visi pribadi saya atau relevan nggak dengan situasi saat ini. Nah, karena tadi saya punya impian pengen memiliki toko aksesoris sendiri di tahun 2026. Nah, dengan menabung ini berarti relevan dengan visi jangka panjang saya. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah time bound. Jadi perlu ada batas waktu atau deadline supaya kita bisa lebih terpacu untuk mencapai tujuan kita ini. Nah, kalau tenggang waktu yang saya siapkan untuk diri saya sendiri ini kan 1 tahun. Jadi saya menabung 10 juta per bulan dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan akan mencapai tabungan 120 juta. Jadi waktu untuk
mencapai resolusi saya ini butuh 1 tahun. Oke. Seperti itu, Kak. Oke, kelebihan dan kekurangan kalau kita menerapkan metode SMART ini untuk menyusun resolusi apa saja sih Mbak Ivone? Dimulai dari kelebihannya dulu deh. Oke. Jadi setiap metode pasti ada kelemahan dan kelebihannya ya. Yep. Nah, untuk metode SMART sendiri, kelebihannya itu ada beberapa. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita itu sudah punya tujuan, sudah mampu mengidentifikasi apa sih yang pengen saya capai di tahun ini. Nah, dengan adanya tujuan ini akan bermanfaat dalam proses kita mencapai tujuan ini karena membuat kita lebih terarah, ada fokus. Dengan demikian, progres dengan kita punya tujuan, punya fokus, ada terarah, itu progresnya akan lebih optimal. Terus selanjutnya, metode SMART ini akan memastikan bahwa usaha yang kita lakukan ini bisa optimal karena progres kita itu akan terpantau. Jadi dengan adanya tujuan, progresnya terpantau, dan ketika misalnya dalam perjalanannya itu motivasi kita atau semangat kita itu mulai menurun, kita akan dengan mengingat tujuan awal kita itu kita akan semangat kembali. Dan metode SMART ini juga membuat kita punya prioritas. Jadi dengan punya prioritas, kita akan mendahulukan atau fokus ke tujuan-tujuan kita ini. Terus satu lagi, metode SMART ini membuat kita bisa melihat atau mengidentifikasi target mana yang masih tertinggal. Karena kan tadi ada measurable gitu kan ya. Jadi kita tahu, oh berarti ini masih kurang. Bulan ini aku masih kurang karena ada keperluan mendadak, karena ada kebutuhan mendadak, nggak bisa nabung 10 juta. Nanti di bulan berikutnya mungkin saya bisa menyisihkan lebih untuk menutupi kekurangan di bulan sebelumnya, seperti itu. Itu kelebihannya. Nah, kalau saya membayangkan kan metode SMART ini kayaknya udah tanpa celah ya, spesifik banget. Tapi kan tadi seperti Mbak Ivone bilang, setiap metode pasti ada kelemahannya. Ada kelemahan. Ada nggak kekurangannya dari metode SMART ini? Nah, justru karena kelihatannya itu udah tanpa celah, udah perfect banget. Jadi nanti kita kan akan berpikiran bahwa oh ini pasti tercapai. Jadi bisa jadi kita terlalu keras ke diri kita sendiri, terus saking fokusnya, jadi kita bisa mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya perlu. Misalnya kayak mengabaikan kesehatan, terus hubungan kita dengan orang lain. Jadi misalnya kembali ke contoh tadi, saya ada keperluan mendesak. Karena sekarang lagi musim hujan, kayak mobil atau kendaraan saya kerendam banjir. Dan itu butuh uang untuk memperbaiki, jadi untuk servisnya butuh uang lebih yang di luar perencanaan. Akhirnya karena saya sudah punya target harus wajib menabung 10 juta, yang 10 juta ini utuh, nggak saya sentuh, saya motong dari anggaran-anggaran saya yang lain. Mungkin nanti makannya jadi jatah makannya jadi uang jatah makan jadi berkurang, untuk perawatan kesehatan kayak misalnya untuk vitamin-vitamin jadi berkurang, akhirnya jatuh sakit, nggak bisa masuk kerja. Itu kan nanti akan mempengaruhi lagi. Nggak masuk kerja kan mungkin dari gajinya nanti akan kepotong. Itu kan malah nggak baik untuk kedepannya. Jadi akan mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi keberhasilan resolusi kedepannya. Itu dampak negatifnya. Dan satu lagi adalah bisa memunculkan depresi. Jadi karena kita sudah terlalu terobsesi, saya harus mencapai ini. Namun ketika ternyata apa yang kita resolusikan atau apa yang kita usahakan ini nggak tercapai, nanti akan muncul rasa kecewa, rasa menyalahkan diri sendiri, merasa nggak berguna, nggak mampu. Belum lagi kita takut gimana ya nanti kalau misalnya orang-orang tahu ternyata aku nggak mampu capai ini, nanti orang-orang bakal ngeremehin aku, orang-orang bakal ngerendahin aku. Akhirnya muncul
masalah-masalah suasana hati Oke. seperti depresi itu. Oke, nah ini kemudian jadi pertanyaan nih Mbak Ivo nih. Metode SMART ini tuh sebenarnya cocok nggak sih untuk semua orang atau sebagian golongan tertentu saja? Karena kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasannya Mbak Ivo nih, kayaknya kurang cocok deh untuk orang-orang yang sering overthinking, yang sering anxious, dikit-dikit overwhelmed gitu. Sebenarnya cocok nggak sih buat semua golongan metode SMART ini Mbak Ivo nih? Sebenarnya cocok-cocok aja, Heeh. tinggal gimana kita mengelola. Jadi kan sudah tahu ya dampak Mm-mm. negatifnya itu apa. Mm. Nah, nanti kita bisa mengelola itu, menghindari dampak negatifnya. Yang seperti tadi saya katakan bisa dengan afirmasi positif, Mm. terus sering-sering berkonsultasi atau sharing ke orang-orang yang kira-kira bisa memberikan kita support seperti Oke. itu.